Nilai dalam konteks sosiologi berhubungan dengan pertanyaan mengapa dan bagaimana suatu kondisi dapat terjadi di masyarakat. Nilai dapat dibagi menjadi dua berdasarkan cirinya, yaitu nilai dominan dan nilai yang mendarat tinggi. Nilai dominan merupakan nilai yang dianggap lebih penting dibandingkan nilai lainnya. Nilai yang mendarat daging merupakan nilai yang telah menjadi kepribadian dan kebiasaan sehingga seseorang menjalankannya tanpa melalui proses berpikir atau pertimbangan lagi, melainkan secara tidak sadar. Norma merupakan aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat tertentu. Norma dipakai sebagai panduan tatanan dan mengenali tingkah laku yang sesuai dengan harapan masyarakat. Norma dapat dibagi menjadi dua, yaitu norma formal dan norma non-formal. Norma formal bersumber dari lembaga masyarakat atau institusi yang formal. Norma ini biasanya tertulis. Norma non-formal biasanya tidak tertulis dan jumlahnya lebih banyak dari norma formal. Setelah mengetahui apa itu nilai dan norma, kita bisa tahu apa itu lembaga sosial. Lembaga sosial terdiri atas nilai dan norma yang diterapkan oleh orang-orang. Jadi lembaga sosial merupakan sistem nilai dan norma yang telah melembaga dan diserap dalam kehidupan warga agar kehidupan antar masyarakat dapat berjalan dengan tertib. Di sini ada penjelasan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah tempat orang-orang mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dalam rentang usia tertentu, seperti prasekolah, PAUD, SD, SMP, SMA, dan juga perguruan tinggi. Lembaga ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan dan memperlengkap pendidikan informal atau keluarga. Selanjutnya ada unsur lembaga pendidikan. Yang pertama ada pola perilaku. Pola perilaku mencakup cinta pengetahuan, kehadiran, meneliti, dan semangat belajar. Kedua ada budaya simbolis. Budaya simbolis mencakup seragam sekolah, maskot, lagu sekolah, dan logo sekolah. Yang ketiga, budaya manfaat. Mencakup kelas, perpustakaan, buku, laboratorium, dan lapangan. Yang keempat, kode spesialis. Mencakup akreditasi, tata tertib, kurikulum, dan tingkatan atau strata. Yang kelima ada ideologi. Mencakup keberhasilan akademis, pendidikan progresif, inovatif, dan klasikisme. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Bu, Ibu. Sekarang kita akan bahas latihan soal ya. Iya, Oke, Bu. Sekarang buka buku halaman 125 ya. Siapa yang mau jawab nomor 1? Saya Bu. Iba bisa kerjakan nomor 1 di papan ya. Nah, ini benar ya. Sekarang kita coba lanjut nomor 2. Nomor 2 ini tapi agak susah, jadi kita analisis dulu. Saatnya istirahat. Nah, udah istirahat tuh, kita istirahat dulu ya. Nanti masuk kelas kita bawa jas lab, kita mau ke laboratorium. Iya, Bu. Sekarang kita akan ke laboratorium, berbaris dengan rapi ya. Sekarang kita sudah di laboratorium, pakai jas labnya ya. Nah, sesuai kurikulum yang ada, kita ujiannya tidak tertulis ya, tapi kita ujiannya percobaan. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Nah, anak-anak, hari ini Ibu tidak bisa menemani kalian di sekolah ya, karena Ibu akan mengantar Kamelia dalam perlombaan.
Gak usah takut, percaya aja sama Tuhan. Ingat visi dan misi sekolah kita, yang penting lakuin yang terbaik. Fungsi lembaga pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifest adalah fungsi yang dikehendaki atau sesuatu yang diharapkan akan terjadi melalui lembaga tersebut. Sedangkan fungsi laten adalah fungsi yang tidak dikehendaki atau fungsi yang tanpa disadari dihasilkan melalui lembaga tersebut. Fungsi manifest mencakup 4 hal. Yang pertama, mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Kedua, melestarikan kebudayaan. Ketiga, mengembangkan bakat perseorangan. Keempat, menanamkan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Nah, di sini tuh ada fungsi laten. Fungsi laten itu untuk mengurangi pengendalian orang tua, menyediakan saran untuk pembangkangan, mempertahankan sistem kelas sosial, dan juga memperpanjang masa remaja. Nah, karena anak Bapak mau masuk sekolah di sini, Bapak tolong isi data diri anak Bapak di website ini dulu ya, agar semua data siswa yang ada bisa dilacak dan diketahui dengan mudah. Oh, emang fungsinya buat apa ya? Untuk data sekolah, Pak, misalnya jika dari Dinas Pendidikan ditanya data siswa, sudah diketahui karena data di website ini. Lalu jika memiliki saudara, bisa mendapat diskon saudara, itu juga diketahui di website ini, Pak. Jumlah murid yang mendapat beasiswa juga bisa diketahui melalui website ini. Oh, berarti semua data siswa bisa kita lihat dari sini toh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Hari ini kita kedatangan guru baru ya. Kita memperkenalkan diri. Halo, aku Bovi. Bovi, silakan duduk. Nah, hari ini kita akan belajar matematika ya. Silakan keluarkan buku cetak dan catatannya. Bovi, mana bukumu? Lupa, Bu. Kok bisa lupa? Ya lupa aja, pelajaran nggak penting gini kok. Bovi, jaga kamu ya. Saatnya istirahat. Sebelum kelas kita selesai, Ibu beri kalian tugas ya. Bovi, kamu kok nggak bersihin makanannya? Biar aja. Gak apa-apa kok, kan ada yang bikin bersih-bersih. Oh gitu ya, yaudah aku nggak jadi bersihin ya. Iya, kan itu juga bukan tugasnya kita. Kalian kok nggak beresin sampah makanannya sih? Kan itu emang kerjaannya mereka. Kalau kita yang beresin, kan anak mereka jadi nganggur. Kalian itu ya, kalian beresin nggak beresin itu nggak ngaruh. Tugasnya mereka tuh sudah banyak. Mereka harus beresin ruang makan, ruang guru, kelas. Lagian kalau kalian nggak beresin itu nambah-nambah kerjaannya mereka. Beresin sampah itu kan tanggung jawabnya kita. Iya, bawel banget sih. Kalian itu ya nggak tahu susahnya cari uang, soalnya masih bergantung sama orang tua. Iya, ini diberesin. Bawel banget sih. Tiba, kita pergi aja yuk. Selanjutnya ada penyimpangan sosial. Nah, penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang sudah ada. Tiba, kita nggak usah masuk ke kelas aja. Penting kita ke kantin. Ngapain belajar? Pelajaran nggak penting. Oke yuk. Bovi, kamu kok nggak bayar makanannya? Ngapain bayar? Kan nggak ada yang lihat.
Nah, anak-anak sesuai yang sudah dijelaskan kemarin, hari ini kita akan mengadakan ulangan ya. Tutup semampu kalian, waktu kalian 60 menit. Bufi, Dewa, kalian ngapain? Ikut saya ke ruang kepala sekolah. Pengendalian sosial merupakan cara untuk mencegah penyimpangan sosial dan mengarahkan anggota agar bertindak sesuai nilai dan norma. Permisi, Pak. Mereka ketahuan mencontek saat ulangan. Oh begitu ya. Silakan kalian duduk. Kalian mencantek ya. Dan Bapak kemarin sudah lihat di CCTV kalau kalian mencuri makanan di kantin. Kenapa kalian melakukan itu? Kofi? Kalau kamu gimana? Saya melakukannya karena dari belajar. Saya ingin belajar. Bapak sudah tahu kalau kalian ingin belajar. Tapi kamu harus mencari teman yang berpengaruh positif untuk kalian dan bukan untuk pengaruh negatif untuk kamu. Ya, Bapak maafkan, tapi kamu harus mendapatkan konsekuensi. Seperti Bapak bilang, buat poster, dilarang mencontek, dan dilarang bolos sekolah. Kalau sudah, kamu posting di media sosial Bunda. Silakan pergi. Oke, kenapa kamu melakukan bullying? Enggak kok Pak, saya nggak peduli orang. Bapak sudah mendapatkan laporan dari anak-anak kalau kamu melakukan bullying kepada mereka dan ada bukti screenshotnya kok di WhatsApp Bapak. Dan kenapa kamu tetap melakukan itu? Ya sudah, karena kamu melakukan bullying, Bapak panggil orang tua kamu ya untuk ke sekolah. Jangan Pak, jangan bantu bapak saya. Kofi, bullying yang kamu lakukan itu salah. Apakah kamu sudah tahu kalau kamu melakukan kesalahan? Tahu Pak, maafkan saya Pak. Ya sudah, Bapak maafkan. Akan tapi Bapak kasih konsekuensi ya. Dan kamu harus menuliskan refleksi sebanyak 1000 kata. Dan besok dikumpulkan harus. Iya Pak. Ya sudah, silakan pergi. Iya Pak, maafkan saya Pak. Ya, silakan. Guru, saya minta maaf karena sudah melakukan hal yang salah dan juga mengganggu ketenangan belajar. Saya juga minta maaf, Bu. Ya, nggak apa-apa. Jangan diulangi lagi ya. Ya Bu, maafkan saya ya Bu. Ya, Bu. Ya Bu, terima kasih Bu. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Lembaga sosial adalah memberikan pedoman kepada masyarakat tentang bagaimana setiap individu harus bersikap dalam menghadapi masalah yang muncul dan berkembang di lingkungan masyarakat. Nah, dan dengan adanya lembaga sosial, masyarakat akan tertib dan disiplin. Seperti di video yang kita buat, contohnya Bovi yang nakal menjadi disiplin karena adanya lembaga sosial. Dengan adanya lembaga sosial, murid di video tersebut menjadi tertib dan disiplin. Kita juga dapat menggunakan teknologi yang ada seperti CCTV agar dapat membantu dalam menjaga ketertiban.